Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang modul 5 yaitu ACL for IPv4 konfigurasi. Sebelum kita masuk ke bagian penjelasan, di sini saya akan memperkenalkan seluruh anggota kelompoknya. Yang pertama dengan saya sendiri Ahmad Ramdhani, lalu ada Ferry Sanjaya, selanjutnya ada Maulana Rizky Ramadhani, lalu Muhammad Aldi Prasetyo, dan terakhir Niji Putra Pratama. Langsung saja kita masuk ke bagian introduction-nya. Nah, jadi pada penjelasan ini akan masuk ke modul 5 yaitu tentang konfigurasi ACL ya untuk IPv4. Nah, di pertama itu 5.0.1 mengapa kita perlu mempelajari modul ini. Nah, jadi sebelum kita masuk ke teknisnya tuh mari kita bahas mengapa kita modul ini tuh sangat penting ya. Nah, jadi coba nih bayangkan sebuah kompleks perumahan elit, misal tempat kakek dan nenek kita tinggal ya. Di gerbang perumahan itu pasti ada penjaga atau satpam. Nah, jadi satpam ini tuh akan tidak memberikan akses sembarangan ya kepada orang-orang untuk masuk ke dalamnya ya. Nah, mereka hanya akan membiarkan kalian lewat jika nama kalian sudah ada di dalam daftar tamu yang diizinkan. Nah, jadi dunia komputer juga punya seperti itu ya, yaitu access control list atau ACL ini ya. Nah, jadi ACL itu bertindak persis seperti satpam perumahan tersebut. Nah, setiap lalu lintas jaringan net atau network traffic itu yang dilalui suatu interface itu akan dicek apakah traffic ini diizinkan lewat atau justru ditolak ya. Nah, jadi melalui modul ini kita itu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang penting ya. Contohnya itu seperti bagaimana sih cara kita mengkonfigurasi atau melatih satpam atau ACL ini ya. Lalu bagaimana cara mengubah antaranya jika ada yang salah. Nah, selanjutnya kurang lebih seperti itu ya untuk 50.1 ya. Selanjutnya kita masuk ke bagian 2 yaitu penjelasan tentang apa sih yang akan kita pelajari di modul ini. Nah, jadi secara garis besar tujuan utamanya atau modul objektif kita tuh adalah mengimplementasikan ya IPv4 ACL untuk memfilter trafik dan mengamankan aktivitas administratif ya. Nah, jadi untuk mencapai tujuan tersebut, pelajaran kita itu akan dibagi menjadi 4 topik utama. Yaitu yang pertama itu konfigur standar IPv4 ACL atau mengkonfigurasi standar IPv4 ACL. Nah, di sini kita akan belajar nih langkah-langkah dasar untuk membuat ACL standar guna untuk menyaring lalu lintas jaringan sesuai dengan kebutuhan sistem yang kita buat ya. Yang kedua yaitu memodifikasi IPv4 ACL. Nah, jadi pada bagian kedua itu jika ada aturan yang perlu diubah, kita tuh nggak perlu membongkar semuanya dari awal ya intinya. Jadi kita itu akan belajar menggunakan square member ya. Di square member atau nomor urut untuk mengedit ACL standar yang sudah ada ya. Selanjutnya yang ketiga itu secure VTY ya, atau mengamankan port VTY dengan standar IPv4 ACL. Nah, jadi di sini adalah keamanan itu adalah prioritas ya. Nah, jadi di topik ini kita akan konfigurasi ACL standar untuk mengunci dan mengamankan akses VTY ya, atau akses remote admin ya. Selanjutnya yang terakhir yaitu mengkonfigurasi extended IPv4 ACL. Nah, jadi bagian terakhir itu kita akan naik level lagi ya dengan belajar mengatur ACL tipe yang extended ya. Di mana kita itu bisa menerapkan aturan menyaring lalu lintas jaringan yang jauh lebih spesifik dan kompleks. Nah, jadi untuk bagian gambaran besar dari yang bakal kita pelajarin di modul 5 itu kurang lebih seperti ini. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mona Rizky Ramadhani dari kelas TRI 4B dengan PM 24782050. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video hands-on untuk tugas mata kuliah jaringan komputer 2, di mana pada video kali ini saya akan menjelaskan
pada modul 5 atau chapter 5 di NetPacket. Kita akan buka dulu. Itu kita akan masuk ke dalam modul 5 yaitu ACL for IPv4 configuration gitu ya. Jadi pada 5.0 akan dijelaskan oleh teman saya dan saya akan berfokus pada 5.1. Yang pertama-tama kita akan mulai masuk ke dalam create an ACL gitu. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas fungsi access control list atau ACL dalam mengendalikan lalu lintas jaringan. Sekarang kita akan masuk ke tahap konfigurasi standar IPv4 ACL. Standar ACL hanya memeriksa satu informasi utama yaitu alamat IPv4 dengan sumber ACL ini tidak bisa memeriksa alamat tujuan, jenis protokol maupun nomor port karena kemampuannya terbatas pada alamat sumber. Standar ACL umumnya ditempatkan sedekat mungkin dengan jaringan tujuan agar tidak memblokir akses ke tujuan lain yang sebenarnya masih diperbolehkan. Dalam konfigurasi ACL ada 3 prinsip yang harus selalu kita ingat. Pertama, router membaca AC dari atas ke bawah. Kedua, router akan berhenti pada aturan pertama yang cocok. Ketiga, setiap ACL memiliki implies any pada bagian paling akhir. Kita akan masuk ke bagian pertama 5.1 yaitu konfigurasi standar IPv4 ACL. Sebelumnya, membuat ACL kita tidak boleh langsung mengetikkan perintah pada router tanpa perencanaan. ACL yang salah dapat memutus komunikasi jaringan, bahkan dapat membuat administrator kehilangan akses ke perangkat. Setiap aturan di dalam ACL disebut Access Control Entry atau ACE. Satu ACL dapat memiliki satu atau beberapa ACE. Semakin banyak ACE yang digunakan, semakin penting proses perencanaannya. Langkah pertama adalah menentukan kebijakan jaringan. Misalnya kita hanya mengizinkan komputer dengan alamat IP 192.168.10.10 mengakses internet. Setelah kebijakan tersebut jelas, kita menerjemahkannya menjadi perintah Cisco iOS. Jadi, sedikit saya jelaskan untuk bagian alur ya. Yang pertama tuh proses pembuatan ACL itu sebaiknya dilakukan beberapa tahap. Pertama kita tuliskan kebijakan, kedua kita tentukan alamat IP, ketiga kita ubah kebijakan tersebut, keempat kita tambahkan VMAT agar fungsi setiap ACL mudah dipahami, dan yang kelima adalah memasukkan konfigurasi ke router. Yang terakhir kita akan melakukan pengujian untuk memastikan ACL bekerja sesuai kebijakan. Kita akan masuk ke dalam 5.1.2 yaitu numbered standar IPv4 ACL dengan sintaks. Numbered ACL adalah ACL yang diidentifikasikan menggunakan nomor. Untuk standar IPv4 ACL, nomor yang dapat digunakan adalah 1 sampai 99 dan 1300 sampai 1999. Nomor tersebut bukan nomor urutan ACE, nomor tersebut merupakan identitas ACL. Jadi seluruh perintah yang menggunakan nomor ACL yang sama akan masuk ke dalam satu kelompok ACL. Dengan sintak dasar, sini adalah router, kita masuk ke dalam konfigurasi terminal, access list number permit source wildcard-nya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kita akan masuk ke dalam contoh. Di sini ada parameter, dengan itu adalah access list, dengan description adalah this is the decimal number of the ACL. Jadi access list ini adalah nomor yang kita sebutkan untuk memasukkan ACL. Yang bisa saya bilang mulai dari 1 sampai 99 atau 1300 dengan sampai 1999. Nah, kita akan lanjut. Kurang lebih seperti itu aja untuk bagian tabel sininya. Kita akan masuk ke 5.1.3 yang dimana 5.1.3 ini adalah selain kita menggunakan nomor, kita dapat memberitahu nama atau memberikan nama pada ACL. Dengan name ACL lebih mudah dikenali karena namanya dapat mencerminkan fungsi kebijakan. Sebagai contoh, dengan nama adalah permit access, lebih informatif dibandingkan hanya menggunakan nomor 10 gitu. Dengan sintak masuknya adalah masih masuk di router config ya, konfigurasi terminal, IP access list standar access list name. Nah, di sini kita masukkan list name-nya seperti itu adalah permit access gitu. Oke, jadi kurang lebih kalau kita masukkan nomor aja bisa, tapi kita biar lebih mudah juga kita bisa dengan menggunakan standar IPv4 ACL dengan sintaksnya gitu. Jadi pada number ACL kita harus menuliskan access list 10 pada setiap ACE. Pada name ACL-nya kita hanya perlu masuk ke mode CLI, masuk ke mode ACL lalu satu kali. Setelah itu kita dapat langsung menambahkan permit any atau remark. Kita masuk ke dalam 5.1.4 yaitu apply a standard IPv4 ACL dengan narasi seperti di sini adalah after a standard IPv4 ACL is configured, it must be linked to an interface or future. Jadi setelah ACL selesai dikonfigurasi, ACL itu harus dihubungkan dengan interface router. Perintah yang digunakan adalah IP access group. Kita juga harus menentukan arah pemeriksaan paket dengan yaitu inbound atau outbound dengan sintaks masih masuk di router config if
IP access group, access list number dengan access list name in atau out-nya gitu ya. Jadi kalau misalkan eh, kita periksa dulu gitu ya, inbound itu berarti paket diperiksa ketika baru masuk ke interface atau router. ACL diproses sebelum router melakukan pencarian rute terhadap paket tersebut. Outbound itu adalah paket diperiksa ketika akan keluar melalui interface router. Router sudah menentukan jalur paket terlebih dahulu, kemudian ACL memutuskan apakah paket boleh keluar. Lanjut, kita masuk ke 5.1.5 number standard IPv4 ACL example. The topology in the figure will be used to demonstrate, configure, and applying numbered and name standard IPv4 ACL to an interface. This first example show a numbered standard IPv4 ACL implementation. Di 5.1.5 ya, pada konfigurasi ini kita membuat ACL nomor 10. ACE pertama berupa remake sebagai dokumentasi. ACE kedua mengizinkan paket yang sumbernya adalah 192.168.10.10. Karena terdapat implicit DNI, seluruh alamat sumber lain akan ditolak. Dengan tahap 2, yaitu kita akan memeriksa ACL dengan router satu config ya, do show access list, dan yang hasil yang diharapkan adalah akan muncul standar IP access list 10 permit 192.168.10.10 gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya, tahap kelima ya, pemeriksaan pada interface bisa juga dengan show IP interface serial 010 ya. Jadi beberapa jalur yang kita akan periksa ini kita bisa menggunakan sintaks seperti itu gitu. Kita masuk ke dalam 51.6, yakni pada contoh kedua kita akan menggunakan kebijakan yang sama, tetapi number ACL akan diganti menjadi name ACL bernama permit access. Kurang lebih nggak jauh beda kalau tadi hanya menggunakan IP, kalau yang ini kita menggunakan nama gitu ya, atau identitas gitu. Yang pertama adalah no access list 10, IP access list standar permit access dengan remake AC-nya yaitu permit host 192.168.10.10 gitu. Lalu kita masuk ke tahap verifikasi ACL yaitu show access list. Lalu yang hasil diharapkan sesuai 10 permit 192.168.10.10 dengan 20 permitnya adalah wildcard bits 000.255. Lalu yang ke-5.1.7 adalah syntax check configure standar IPv4 ACL. Nah, di sini kita bisa show me, kita bisa melihat aja ya. Jadi apa sih di poin 5.1.7 ini adalah melakukan latihan sintaks. Kebijakan yang diminta adalah menolak host 192.168.10.10, tetapi tetap mengizinkan host lain dalam LAN 1. Analisis kebijakan karena ACL itu diproses dari atas ke bawah, ACE DNI untuk PC1 harus ditempatkan sebelum ACE permit untuk seluruh jaringan LAN 1. Jika permit jaringan ditempatkan lebih dahulu, PC1 juga akan cocok dengan aturan tersebut dan paketnya akan diizinkan sebelum router membaca aturan DNI-nya. Nah, di sini udah ada ya. Because the ACL 20 policy only apply to traffic from the LAN 1, the ACL would be best apply incoming to the go, dia dimasukkan di dalam gigabit Ethernet 000 router 1 interface. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi untuk di 5.1.8 ini ada paket PKA ya atau paket tracernya, nanti bisa dimasukkan di dalam link deskripsi pada video ini. Jadi untuk ringkasannya ya, kita telah belajar membuat ACL nomor 10, lalu kita mengizinkan untuk mulai dari IP address dan juga pengalamatan berdasarkan identitas gitu. Jadi bisa lebih dimudahkan. Jadi kurang lebih seperti itu untuk hands-on video pada modul 5.1 konfigurasi IPv4 ACL dalam mata kuliah jaringan komputer semester 4. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Niji Putar Pertama, PM 2482057. Jadi saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Oke, di sini saya masuk ke bagian yaitu 5.2 modify IP versi 4 ACLS. Jadi pada bagian 5.2 ini pembahasan berfokus pada cara memodifikasi IP versi 4 ACL yang sudah dikonfigurasi. Jadi dalam praktik jaringan ACL itu tidak selalu langsung sesuai dengan kebutuhannya. Jadi karena dia bisa saja terdapat
kesalahan penulisan alamat IP-nya, urutan aturan yang kurang tepat, atau juga ada host tambahan yang perlu diblokir maupun diizinkan. Oleh karena itu, bagian ini nanti dia akan lebih ke menjelaskan bagaimana si ACL dapat memperbaiki dengan cara yang lebih terstruktur dan agar aturan yang dibuat tetap sesuai dengan tujuan filtering jaringan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu 5.2.1 yaitu method to modify an ACL. Jadi pada bagian ini jelaskan bahwa terdapat dua metode utama untuk memodifikasi ACL, yaitu menggunakan text editor dan menggunakan sequence number. Jadi metode yang pertama adalah text editor tadi, yaitu dengan menyalin konfigurasi ACL. Jadi memperbaikinya tuh terlebih dahulu di luar routernya. Jadi kayak misal di lewat Notepad atau aplikasi yang lainnya, yang penting dia bisa ngedit dulu di situ. Jadi sudah diedit, sudah pas, sesuai, baru kita masukin ke konfigurasi routernya. Jadi metode ini tuh cocok digunakan apabila ACL itu memiliki banyak baris aturan, jadi sehingga lebih mudah diperiksa dan diperbaiki. Metode yang kedua di sini ada sequence number ya. Sequence number ini merupakan nomor urut pada setiap baris ACL. Jadi yang dapat digunakan itu untuk bisa menghapus, menambahkan aturan tertentu. Dengan metode ini kita tidak perlu menghapus seluruh ACL-nya, tetapi cukup memperbaiki bagian yang memang perlu diubah. Selanjutnya kita masuk ke 5.22. Jadi pada bagian ini contoh kasusnya di sini adalah adanya kesalahan penulisan alamat IP pada ACL. Jadi alamat yang tertulis adalah 1968.168.10.10, pada alamat yang benar seharusnya adalah 192 kan, 192.168.10.10. Jadi kesalahan kecil seperti itu dapat menyebabkan ACL itu tidak bekerja sesuai dengan tujuan awalnya. Jadi untuk memperbaikinya dengan text editor tadi, konfigurasi ACL yang lama nanti kita salin terlebih dahulu, kemudian diperbaiki melalui text editor. Jadi setelah itu ACL lama nanti dihapus dari router menggunakan perintah seperti kayak no access list 1. Jadi lalu ACL-nya itu sudah benar ACL yang sudah benar itu dimasukin. Jadi poin penting dari bagian ini adalah ACL lama itu harus dihapus terlebih dahulu. Jadi jika tidak dihapus, maka konfigurasi barunya hanya akan ditambahkan ke ACL yang sudah ada, bukan menggantikan konfigurasi yang salah tadi, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke 5.23. Ini pada bagian ini itu jelaskan cara memodifikasi ACL menggunakan sequence number. Jadi setiap aturan itu atau ACE pada ACL itu memiliki nomor urut. Jadi misalnya nomor 10 dan 20, dan nomor ini dapat dilihat menggunakan perintah show access list. Jadi dalam perintah contohnya ditampilkan baris nomor 10 nih. Baris nomor 10 berisi alamat IP yang salah, yaitu 168.10.10 tadi. Misalnya untuk memperbaikinya baris tersebut dapat dihapus dengan menggunakan perintah nomor 10. Kemudian dimasukkan kembali dengan alamat yang benar, yaitu 192.168.10.10. Jadi keunggulan dari metode ini itu lebih praktis karena hanya aturan yang salah saja ya dihapus dan diganti jadi ACL, tidak perlu diulang dari awal. Selanjutnya kita masuk ke 5.24. Jadi namanya ini modify and named ACL example. Jadi pada bagian ini ACL yang digunain adalah named ACL dengan nama no access. Jadi nama named ACL juga itu dapat dimodifikasi menggunakan sequence number. Jadi pada contoh di awal tadi, ACL itu memiliki aturan untuk menolak host 192.168.10.10 dan mengizinkan 192.168.10.10/24. Jadi kemudian terdapat kebutuhan baru, yaitu host 192.168.10.5 juga harus ditolak karena ACL itu tidak dibaca dari atas ke bawah, maka aturan denied untuk host ini itu harus diletakkan sebelum aturan permit. Jadi jika aturan tersebut diletakkan setelah permit, maka host itu tetap dapat diizinkan karena sudah cocok dengan aturan permit sebelumnya.
Oleh karena itu digunakan Seskus number 15. Jadi agar aturan baru itu dapat disisipkan di antara nomor 10 dan 20. Bagian ini itu menunjukkan bahwa urutan dalam ACL itu sangat penting karena posisi sebuah aturan dapat menentukan apakah trafik akan ditolak atau diizinkan. Oke, kita lanjut ke 525. Oke, jadi pada bagian ini jelaskan bahwa perintah show access list itu tidak hanya digunakan untuk melihat isi ACL, tetapi juga dapat menampilkan statik jumlah paket yang cocok dengan setiap aturan ACL-nya. Jadi setiap contoh pada tampilan terdapat keterangan 20 match pada aturan deny dan 60 match pada aturan permit. Jadi artinya aturan deny sudah digunakan sebanyak 20 kali, sedangkan aturan permit sudah digunakan sebanyak 64 kali. Jadi namun perlu diperhatikan ya bahwa aturan implicit denial ini secara otomatis itu berada di akhir ACL, jadi tidak menampilkan statik. Jika ingin melihat jumlah paket yang ditolak secara jelas, maka perintah deny any perlu ditambah secara manual di akhir ACL. Jadi jika statik ingin dihapus atau di reset, itu dapat digunakan perintah clear access list counters. Jadi setelah perintah ini digunakan, jumlah match pada ACL itu akan kembali kosong seperti itu. Selanjutnya kita ke 526. Jadi pada bagian ini ditampilkan topologi latihan untuk memverifikasi IP versi 4 ACL. Pada gambar terlihat router 1 terhubung ke 2 jaringan lokal dan 1 jaringan menuju internet, dan LAN 1 menggunakan network 192.168.10/24, dan terdapat PC 1 dengan alamat host 10, LAN-nya 2 menggunakan network 192.168.20/24, dan terdapat PC 2 dengan alamat host titik 10. Selain itu router 1 juga terhubung ke internet melalui jaringan 10.1.10/30. Topologi ini digunakan sebagai gambaran itu bagaimana ACL itu diterapkan pada router untuk mengatur lalu lintas jaringan dengan ACL dan dengan ACL dan administrator itu dapat menentukan host atau network mana yang diizinkan dan mana yang ditolak. Jadi ini inti dari bagian ini. Jadi adalah memahami bagaimana ACL itu memodifikasi berdasarkan kondisi jaringan yang tersedia agar aturan filtering dapat berjalan sesuai kebutuhan. Oke, mungkin sampai situ aja. Jadi untuk penutup untuk lanjutin pembahasan ke teman saya, berdasarkan pembahasan pada bagian 5.2 ini dapat disimpulkan bahwa IP versi 4 ACL itu dapat dimodifikasi dengan dua cara ya tadi ya, yaitu text editor dan sequence number. Dan metode text editor ini lebih cocok untuk memperbaiki ACL yang panjang. Jadi sedangkan kalau sequence number itu lebih efektif untuk mengubah aturan tertentu tanpa harus membuat ulang seluruh ACL. Jadi selain itu perintah show access list juga itu penting digunakan karena dapat membantu mengecek isi ACL-nya, urutan aturan dan statistik penggunaan ACL. Oke, sekian dari presentasi saya, dan saya akan berikan lanjutan materinya ke teman saya. Terima kasih. Oke, melanjutkan penjelasan video di 5.3.1. Di sini ada the access class command atau perintah akses kelas. Jadi di sini sekarang kita masuk ke sub modul 5.3 yang membahas pengamanan akses jarak jauh atau remote management. Selain memfilter lalu lintas data pada interface fisik, ACL juga digunakan untuk mengamankan akses administratif PTY, Telnet atau SSH ke perangkat. Nah, jadi perintah yang digunakan di dalam mode konfigurasi garis PTY ialah itu router config line, access class atau access number atau access list name. Nah, jadi parameter ini itu ialah opsi yang paling umum digunakan untuk memfilter koneksi masuk dan juga memastikan batasan diterapkan secara seragam di seluruh ini PTY yang ada.
Selanjutnya di 5.2 ada Secure PTY Access Example atau contoh pengamanan akses PTY. Jadi di sini itu menampilkan topologi PC1 dan PC2 terhubung ke R1 serta blok perintah pembuatan user admin, ACL admin host, dan konfigurasi LAN PTY 004. Di bagian 5.2 ini itu kita lihat ya contoh penerapan skenarionya. Hanya PC1 dengan IP 192.168.10.10.24 yang diizinkan untuk melakukan koneksi jarak jauh ke router R1. Nah, jadi kalau untuk langkah konfigurasinya di sini sudah ada, yang dimana di sini itu pengguna lokal di router itu membuat pengguna lokal di router dengan username admin dan secretnya kelas. Nah, selanjutnya setelah membuat name ACL baru itu IP list standar admin host. Nah, yang ketiga itu menentukan aturan. Jadi permit 191.10 dan 10 itu tambahkan Denny dan Eni untuk memantau paket yang ditolak. Nah, yang keempat itu masuk ke mode jalur PTY dan PTY 04. Selanjutnya itu mengaktifkan autentikasi lokal dengan login lokal. Yang keenam itu menentukan protokol produksi dan menerapkan ACL menggunakan perintah akses kelas admin host. Akses kelas admin host selanjutnya di end dan selesai. Selanjutnya kita lanjut di 5.3.3 yaitu verifikasi the VTY for insecure, atau verifikasi keamanan port PTY. Nah, jadi di sini itu menampilkan tangkapan layar pengujian dari term yang dimana itu PC1 berhasil login atau from username atau password, dan PC2 itu gagal connect. Nah, dilanjutkan dengan output show access list. Nah, jadi di bagian 5.3.3 itu kita melakukan verifikasi pengujian. Nah, jadi ketika PC1 itu melakukan telnet atau SSH menggunakan aplikasi seperti Teratron, router itu akan meminta username dan password. Nah, jadi setelah berhasil diisi, PC1 itu dapat masuk ke from CLI-nya. Nah, sebaliknya juga ketika PC2 mencoba menghubungkan diri, koneksi langsung ditolak dengan pesan error connection report. Nah, jadi jika kita mengecek kembali router dengan perintah show access list, kita akan melihat bahwa pencatat statistik match bertambah baik pada baris permit maupun Denny. Nah, juga ini membuktikan bahwa ACL itu pengamanan PTY bekerja secara efektif. Nah, selanjutnya ada di 5.3.4 itu syntax checker secure the PTY ports. Nah, atau di 5.34 ini itu pemeriksaan sintak pengamanan PTY. Nah, jadi di sini ada petunjuk visualnya yang dimana terdapat modul syntax checker ini itu tentang cara kita mempraktikkannya secara langsung. Oke, sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Prasetyo dari Teknologi Rekayasa Internet 3A. Oke, di T4A di sini saya akan melakukan seperti penjelasan modul 5 dan COM. Lebih tepatnya saya ke bagian modul 5.4 Configure Extended IP versi 4 ACL. Ya. Nah, di sini itu langsung saja ya, karena pertama itu mengkonfigurasi Extended IP versi 4, IP versi 4 ACL. Nah, yang 5.1 itu kita mengextended ACL atau ya menduplikat gitulah.
Pada topik sebelumnya, saya ini telah mempelajari cara mengkonfigurasi dan memodifikasi standar ACL, serta cara mengamankan port PTY menggunakan standar IPv4 ACL. Standar ACL hanya melakukan filtering berdasarkan source address. Ketika dibutuhkan kontrol filter traffic yang lebih spesifik, maka dapat digunakan extended IPv4 ACL. Yang standar ACL itu lebih sering digunakan dibandingkan standar ACL karena memberikan tingkat kontrol yang lebih tinggi. Extended ACL dapat melakukan filtering berdasarkan yang pertama source address. Yang kedua destination address, yang ketiga protokol, IP, TCP, UDP, ICMP, dan yang keempat port number. Nah, kemampuan ini itu memberikan lebih banyak kriteria dalam menentukan aturan ACL. Sebagai contoh, satu extended ACL dapat mengizinkan traffic email dari suatu network menuju tujuan tertentu, tetapi menolak file transfer dan web browsing. Seperti standar ACL, extended ACL dapat dibuat dan dalam dua bentuk. Yang pertama, itu number extended ACL dibuat menggunakan perintah global konfigurasi Nah, itu access list access min list slash number. Nah, yang kedua, name extended ACL dibuat menggunakan perintah IP access list extended access list name, name-nya. Oke, lanjut kita ke modul 5.4.2. Nah, di sini itu di 5.4.2 numbered extended IPv4 ACL syntax. Nah, ya di sini nih ini adalah langkah-langkah konfigurasi extended ACL sama seperti standar ACL. Dikonfigurasi kemudian diaktifkan pada interface. Namun sintaks dan parameternya itu lebih kompleks untuk mendukung fitur tambahan yang dimiliki extended ACL. Untuk membuat number ACL itu gunakan perintah sebagai berikut. Dan router itu udah dikonfig access list ya, seperti inilah ya. Ini permit ya, seperti inilah. Oke. Lanjut. Nah, untuk menghapus extended itu menggunakan no strip access list number. Nah, ini. Terus ini. Maaf, salah tadi. Nah, terus walaupun terdapat banyak keyword dan parameter pada extended ACL, tidak semuanya itu harus digunakan saat konfigurasi gitu. Perintah untuk menerapkan extended IPv4 ACL itu pada sebuah interface sama seperti pada standar IPv4 ACL. Nah, perintahnya itu kayak access list. Nah, ini access list number. Ya, seperti itu. Access list group listeners number in out. Untuk menghapusnya, kita menggunakan perintah no IP access group gitu. Untuk menghapus ACL dari router, yang tadi itu menghapus ACL dari interface. Untuk menghapus ACL dari router, itu menggunakan no access list gitu. Oke, lanjut di 5.4.3 itu protokol and port. Nah, extender ACL dapat melakukan filtering terhadap berbagai jenis protokol internet dan port. Opsi protokol itu ada 4, IP, TCP, UDP, ICMP. Gitu. Oke.
Gunakan tanda tanya untuk mendapatkan bentuk bantuan saat memasukkan ACE yang kompleks. Nah, jika suatu protokol internet tidak tersedia dalam daftar, maka dapat digunakan nomor protokol IP-nya. Contohnya ICMP sama dengan 1, TCP itu sama dengan 6, UDP itu 17. Contohnya ya seperti ini. Kayak akses list 100 permit tanda tanya nih, mana yang dilihat. Oke, lanjut yang di 5.4.4 protokol and port number configuration example. Di sini itu kita adalah contoh mengkonfigurasi protokol port number gitu ya. Extended ACL dapat melakukan filtering berdasarkan port number manapun, port name gitu. Nah, contoh itu berikut mengkonfigurasi extended ACL 100 untuk melakukan filtering terhadap traffic HTTP. ACE pertama itu menggunakan name port www. Terus ACE pertama menggunakan name port www. www yang ini ya. Nah, yang kedua itu ACE kedua itu menggunakan nomor port 80. Nomor port 80. Nah, terus itu menggunakan kedua konfigurasi tersebut menghasilkan fungsi yang sama untuk layanan yang tidak memiliki nama protokol khusus dalam ACL seperti SSH dan HTTPS itu gunakan port number secara langsung gitu. Contohnya seperti ini. Oke, kita lanjut saja di 5.4.5 menerapkan number read extended IP versi for ACL. Topologi pada gambar di sini. Jadi untuk mendemonstrasikan cara mengkonfigurasi dan menerapkan numbered maupun named extended IP versi port ACL pada sebuah interface. Contoh, pertama itu menunjukkan implementasi numbered extended IP versi port ACL. Pada contoh ini, ACL itu mengizinkan traffic HTTP dan HTTPS dari network 192.168.10.0/24 itu menuju tujuan manapun. Extended ACL dapat diterapkan di berbagai lokasi. Namun, umumnya ACL itu diterapkan sedekat mungkin dengan sumber traffic, close to the source. Oleh karena itu, ACL 110 diterapkan secara inbound pada interface R1 G0 0. G0 inbound. Nah, konfigurasinya itu konfigurasinya ya seperti yang dibahas ini. Ya, kalian pasti sudah tahu lah gimana. Karena kan kalian sudah melakukan proyek besar tuh kan ya. Keterangan www itu adalah HTTP atau port 80. 443 itu adalah HTTPS. In itu adalah ACL memfilter paket yang masuk ke interface. Oke, kita lanjut ke 5.4.6 TCP Stable Extended ACL. Nah, TCP itu juga dapat menyediakan layanan firewall dasar menggunakan keyword established. Nah, keyword ini itu memungkinkan traffic dari private network menuju jaringan luar dan mengizinkan traffic balasan atau replay traffic kembali masuk ke private network. Nah, pada ilustrasi ini, itu yang pertama permintaan TCP dari PC 1 ke internet itu diizinkan. Terus traffic balasan dari internet ke PC 1 itu diizinkan. Nah, permintaan TCP baru yang berasal dari internet menuju PC 1 itu ditolak. Gitu. Dengan kata lain, keyword established ini itu digunakan untuk mengizinkan hanya traffic balasan dari koneksi yang sebelumnya dibuat dari dalam jaringan. Dalam topologi ini, itu ACL 110 itu memfilter traffic yang keluar dari private network. Terus, ACL 120 itu menggunakan keyword established itu untuk mengizinkan traffic balasan dari internet menuju private network. Konfigurasi ACL 120. Nah, 120 nih ya. Seperti ini contohnya.
kita mau verifikasi itu menggunakan show access list. Kita cek verifikasi. Outputnya itu menunjukkan bahwa ACL 110 dan 120 telah memproses traffic gitu. Oke. Lanjut kita di lanjut kita di 5.4.7 itu sintak name nah apa name sin extended IP34 ACL sintak gitu. Nah, pemberian nama pada ACL itu membuat fungsi ACL lebih mudah dipahami dibandingkan menggunakan nomor. Untuk membuat name extended ACL itu gunakan perintah ya seginilah ini ya. Nah, perintah tersebut akan membawa administrator pada bagian konfigurasi ACL. Contohnya, itu membuat ACL bernama NOFTP ACL. Ini catatannya, nah, name extended ACL, catatannya itu name ACL itu bersifat alphanumerik. Yang kedua, case sensitif. Yang ketiga itu harus unik. Oke, lanjut kita di 5.4.8. Contoh name extended IP versi 4. Name extended ACL itu dapat dibuat untuk menunjukkan keterbacaan konfigurasi. Pada contoh ini dibuat dua ACL. Surfing itu mengizinkan traffic HTTP dan HTTPS keluar menuju internet. Browsing itu mengizinkan pada traffic balasan web kembali ke host internal dan menolak traffic lainnya seperti implicit. Oke, kita langsung saja mengkonfigurasi ACL ya. ACL surfing itu kita pertama IP access list extended surfing ya, kita extend lah. Yang kedua itu remake, kita remake permit. Nah, itulah. Habis itu kita lanjut kita any to any, permit any to any, any EC 80 port 80 dan any EC 443. Oke. Lanjut kita konfigurasi ACL browsing. ACL browsing nih ya, seperti ini. Oke. Terus kita penerapan ACL. Penerapan ACL surfing browsing diterapin lalu di end. Lalu hasilnya itu host internal dapat mengakses web server gitu. Hanya traffic balasan yang dapat kembali ke jaringan internal. Traffic lain tetap diblokir gitu. Oke, lanjut ke 5.4.9. Nah, seperti standar ACL, extended ACL dapat diedit menggunakan text editor jika perubahan yang dilakukan cukup banyak. Jika hanya satu atau dua ACE yang ingin diubah, gunakan sequence number. Contohnya, itu kayak yang ada di sini, show access list. Nah, outputnya ya list browsingnya gitu, extended IP access list browsing. Tuh. Nah, kini perhatikan bahwa sequence nomor 10 itu memiliki kesalahan alamat IP. Setelah itu kita perbaiki ACL-nya. Kita masuk ke mode ACL, IP list extended surfing, lalu hapus sequence nomor 10, nomor 10 permit, habis itu kita tambahkan kembali konfigurasi yang benar, terus kita verifikasi dengan list. Nah, di sini sudah benar, permitnya sudah benar. Oke, lanjut.
pastikan ACL diperbaiki dengan benar. Oke, sini sudah benar, dan gitu contohnya ya. Lanjut ke 5.4.10, another name extended IP34 ACL example. Nah, tujuan ACL pada contoh ini adalah mengizinkan traffic berikut dari PC1 ke internet. HTTP itu port 80, HTTPS itu port 443, DNS itu port 53, ICMP dan SSH itu port 22. Nah, dan semua itu menolak traffic lainnya. Dibuat dulu ACR, permit PC1. Permit PC1 mengizinkan PC1 mengakses layanan tertentu di internet dan menolak semua traffic lain. Nah, selanjutnya itu kita replay PC1. Mengizinkan hanya traffic balasan dari internet menuju PC1. Nah, ketiga itu mengkonfigurasi ACL permit PC1. Itu ya access list extended permit PC1 ya di permit lah ya IP lainnya. Lalu permit ICMP, terus ya udah. Terus DNI IP ya. Nanti kita mengkonfigurasi ACL. IP list extended ACL PC1. Lalu ini kita permit TCP any hostnya, extendables, lalu di exit dah. Lalu di penerapan itu masuk ke interface G0/0, itu kita masukkan IP access group permit PC1 in dan access group reply PC1 out. Tuh. Oke, cukup. Yang ini lanjut kita di 5.4.11 itu verifikasi extended ACL. Setelah ACL dikonfigurasi dan diterapkan pada interface, gunakan perintah yes untuk memverifikasi konfigurasi. Yang pertama itu show IP interface G0/0. Muncul ya. Yang ini menampilkan ACL pada interface. Output akan menunjukkan ACL yang diterapkan pada interface beserta arah penggunanya. Nah, terus ini gini. Nah, lalu menampilkan informasi lebih ringkas. Include. Pokoknya nah include ini lebih ringkas nih, lebih ringkas. Outputnya ya seperti ini nih, lebih ringkas. Oke, di sini ada packet tracer yang sudah saya kerjakan dan rekan-rekan saya kerjakan. Oke, cukup sekian presentasi modul 5 dari saya dan rekan-rekan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon ampun dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.